Perkenalkan, nama saya Cyril dari Ilmu Ekonomi Unpad angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang materi statistik yaitu probabilitas. Nah, jadi probabilitas itu bisa didefinisikan sebagai suatu nilai dari 0 sampai dengan 1 yang menggambarkan peluang atau kemungkinan relatif bahwa suatu peristiwa akan terjadi. Nah, kalau di kehidupan nyata itu, kita kan mengenal probabilitas itu sebagai kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Tuh. Nah, mungkin bisa didefinisikan secara sederhana itu seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada grafik yang menunjukkan probabilitas atau kemungkinan dari suatu kejadian itu akan terjadi. Nah, misalkan ini ya, yang pertama itu terjadi probabilitas 0 bahwa matahari itu akan hilang tahun ini gitu. Nah, nggak mungkin banget kan matahari akan hilang tahun ini, maka dari itu di sini tuh dinilai 0. Nah, selanjutnya itu peluang atau probabilitas bahwa akan terjadi kenaikan pajak. Nah, di sini tuh mungkin terjadi, maka dari itu dikasih nilai itu 0,7 gitu. Nah, selanjutnya peluang bahwa akan terjadi hujan tahun ini. Nah, di sini tuh hampir pasti banget kan tahun ini akan ada hujan gitu. Maka dari itu dinilai itu 1 gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba mengetahui apa itu eksperimen, outcome, sama event. Jadi eksperimen itu adalah sebuah proses yang menghasilkan satu dan hanya satu kejadian dari beberapa pengamatan yang mungkin gitu. Nah, selanjutnya ada dari eksperimen itu kita akan mendapatkan outcome atau hasil gitu yang bisa didefinisikan sebagai keluaran tertentu dari sebuah eksperimen. Nah, selanjutnya ada event atau kejadian yang merupakan kumpulan dari satu hasil atau lebih dari eksperimen. Nah, ini kita masuk ke contohnya ya. Misalkan ketika kita mengocok dadu dan itu eksperimennya kan. Eksperimen itu mengocok dadu dan ada possible outcome-nya itu mendapatkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya possible event-nya atau kejadian yang mungkinnya itu adalah ketika kita akan mendapatkan angka genap atau ketika kita akan mendapatkan angka lebih besar dari 4 atau ketika kita mendapatkan angka 3 atau lebih kecil dari 3. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui cara untuk menentukan probabilitas. Yang pertama itu ada classical probability atau probabilitas klasik. Jadi probabilitas klasik itu berdasarkan asumsi bahwa hasil dari suatu eksperimen itu mempunyai kesempatan yang sama atau peluang yang sama. Nah, selanjutnya ada empirical probability atau probabilitas relatif. Jadi probabilitas relatif itu adalah suatu probabilitas bahwa suatu kejadian itu adalah fraksi dari waktu yang sama, fraksi dari waktu kejadian yang sama yang terjadi di masa yang lampau. Seperti itu. Jadi kita tuh berdasarkan frekuensi relatif yang sudah ada. Gitu. Selanjutnya ada subjective concept of probability atau probabilitas subjektif yang merupakan kemungkinan dari suatu kejadian itu terjadi merupakan merupakan berdasarkan individual base atau ketentuan pribadi berdasarkan informasi yang ada gitu. Jadi informasi yang ada itu bisa macam-macam berdasarkan pengalaman di masa lalu atau kita ngasih judgement aja, ngasih pandangan aja bahwa probabilitasnya segini. Itu tuh bisa gitu informasi yang ada itu seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke classical probability. Jadi classical probability itu bisa dikonsepkan sebagai jumlah dari kejadian yang terjadi yang diinginkan dibagi total jumlah kejadian yang terjadi gitu. Nah, misalkan ini ada dadu yang mempunyai mata 1 sampai dengan 6. Nah, kita ingin melihat berapa sih probabilitas angka genap yang mungkin terjadi. Nah, dari kejadian ini tuh kita mendapatkan angka 2, 4, dan 6. Berarti ada 3 kejadian yang mungkin dari 6 kejadian yang ada. Berarti 3/6 yaitu probabilitasnya itu 0,5. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik dari probabilitas itu sendiri. Yang pertama itu adalah ada mutually eksklusif, yaitu uh, yaitu suatu kejadian yang terjadi itu tidak mungkin kejadian lain itu akan terjadi di waktu yang sama. Selanjutnya ada independent, yaitu suatu kejadian yang terjadi itu tidak akan mempengaruhi kejadian lainnya. Nah, selanjutnya ada collective exhaustive, yaitu setidaknya ada satu kejadian yang mungkin terjadi ketika suatu eksperimen itu dilakukan. Nah, lanjut kita masuk ke empirical probability atau probabilitas relatif.
Nah, seperti yang udah tadi aku jelasin, jadi probabilitas relatif itu merupakan peluang dari suatu kejadian yang terjadi itu berdasarkan fraksi waktu dari kejadian yang sama yang terjadi di masa yang lampau. Nah, si probabilitas relatif ini mempunyai asumsi yaitu law of large number, yaitu kuncinya itu ketika kita mempunyai probabilitas dengan jumlah observasi yang lebih besar, maka estimasinya itu akan makin akurat dari probabilitas tersebut. Jadi ketika angka yang besar dari suatu kejadian itu dilakukan, maka si probabilitas tersebut tuh akan semakin mendekati probabilitas yang sebenarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari empirical probability. Nah, ini ada contoh soal pada tanggal 3 Juli 1998, pesawat ulang alik Columbia mengalami sebuah kerusakan dalam mesinnya sehingga mengakibatkan adanya ledakan terhadap pesawat tersebut. Nah, ledakan ini itu adalah sebuah bencana atau kecelakaan yang kedua kalinya dalam 123 misi luar angkasa NASA. Berdasarkan informasi tersebut, dapatkah Anda menentukan berapa probabilitas misi mendatang yang akan berhasil? Nah, jadi si NASA ini telah meluncurkan jumlah jumlah peluncuran itu sebanyak 123 dan probabilitas dan kejadian yang suksesnya itu sebanyak 121. Jadi ada dua peluncuran tuh yang gagal. Selain Columbia itu ada Challenger. Nah, dari berdasarkan informasi yang ada ini, kita bisa tahu bahwa jumlah dari penerbangan atau peluncuran yang suksesnya itu ada 121 dan total jumlah peluncurannya itu ada 123. Maka dari itu tinggal kita bagi aja 121 dibagi 123, yaitu hasilnya itu adalah 0,98. Nah, selanjutnya kita masuk ke subjective probability atau probabilitas subjektif. Nah, ini contoh soalnya seorang buruh meyakini bahwa terdapat probabilitas sebesar 0,20 untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi si buruh ini itu udah pesimis bahwa dia itu bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi memang si probabilitas subjektif ini hanya berdasarkan pada pandangan seseorang yang didapat dari pengalaman yang masa lalu atau informasi yang tersedia dan subjektivitas pribadi yang tentunya itu akan berbeda dengan pandangan orang lain tentunya, misalkan orang yang mempunyai income yang lebih tinggi atau orang yang hidup di kota. Nah, dari semua semua materi yang udah aku ajarin, maka probabilitas itu bisa dibikin mind map nih. Yang pertama, probabilitas itu bisa dibagi ke dalam dua kategori, yaitu objektif dan subjektif. Nah, si objektif ini itu bisa dibagi dua lagi, yaitu ke probabilitas klasikal dan empirical probability atau probabilitas relatif. Nah, bedanya itu kalau probabilitas klasik itu berdasarkan berdasarkan kejadian yang mempunyai kesempatan yang sama. Nah, kalau probabilitas relatif itu berdasarkan frekuensi relatif. Nah, untuk probabilitas subjektif itu hanya berdasarkan informasi yang tersedia saja. Seperti itu. Nah, mungkin sekian saja materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semangat untuk belajar dan terima kasih.